imaterial juga rugi. Materialnya dia kan kerja tukang sehari 200.000 ibarat kata kan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi mengungkapkan dirinya akan segera menemui Menko Polhukam Hadi Cahyanto terkait kasus Vina Cirebon. Hal ini ingin diungkapkan Marwan setelah kliennya, Peggy Setiawan memenangkan sidang pra-peradilan dan dinyatakan tidak sah sebagai tersangka kasus kematian Vina. Marwan berani bilang bahwa dirinya memiliki informasi soal dugaan jaringan narkoba di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Sebenarnya kalau menurut saya, kalaupun ada segelintir itu, ya ada yang mengatakan hanya cari sensasi aja. Hanya cari sensasi aja. Menurut saya hanya cari sensasi. Buat apa lagi? Putusan apa dipermasalahkan lagi? Itu loh. Ini udah final kok. Udah jelas kok. Artinya putusan hakim sudah mengikat. Udah mengikat. Udah pas, udah mengikat. Udah pas mengikat. Nggak ada. Nggak ada upaya hukum apa. Dan mereka tuh siapa sih itu? Yang orang-orang itu siapa itu? Bagaimana rencana mereka akan melaporkan hakim emang ke Komisi Judisial, apakah itu langkah yang tepat atau justru salah langkah? Kalau saya katakan ya, mereka akan melapor ke KY. Mereka ini, makanya saya bilang tadi, saya mengatakan pansos. Pansos, sekarang apa? Apa yang mau dilaporkan? Yang dilaporkan di KY itu apabila ada kesalahan kode etik. Kalau putusan pengadilannya kok, itu haknya daripada ini kok, apa namanya, hakimnya kok. Jelas pertimbangan sudah jelas. Iya, kecuali kalau hakimnya melakukan pelanggaran kode etik, baru di KY atau di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena itu ngarang-ngarang, menurut saya ngarang-ngarang, nggak tahu ya, menurut saya ya, mau siapapun dia, menurut saya pansos. Menurut saya itu. Abang melihat Rasman sendiri sepak terjang seperti apa? Artinya kok dia seolah-olah keras nih, tidak terima dengan Peggy bebas dari pra-peradilan. Bang Rasman ini ya, Bang Rasman Nasution. Itu senior saya itu, senior saya. Ya saya menyayangkan abang itu. Kalau memang abang itu ya, saya tidak tahu. Yang saya katakan siapa orangnya, tapi kalau abang ini memang dia ya, saya menyayangkan. Ini kan dinilai oleh masyarakat loh. Integritas dan profesionalnya daripada yang mau melaporkan ini. Saya rasa ya, mudah-mudahan enggak, Bang Rasman enggak seperti itu. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau memang ada yang melaporkan, saya bilang itu dipertanyakan. Dipertanyakan loh. Dipertanyakan. Tapi ya, apapun namanya, kita menghargai mereka. Negara kita adalah negara demokrasi, yaitu suka-suka mereka. Kalau masalah KY menerima atau tidak, saya berani mengatakan 99% tidak akan diterima sama KY. Sebab nggak ada kok. Apa yang mau dilaporkan, ngarang-ngarang aja, pansos. Saya mengatakan pansos kok. Cari sensasi. Bang, pihak Polda Jabar sendiri sudah meminta maaf atas salah tangkapnya Peggy sendiri, Bang. Iya, gimana, Bang? Ya, saya udah banyak yang mengecam, termasuk saya sendiri kan udah mengecam berulang kali, baru minta maaf, tapi nggak ada kata-kata terlambat lah ya. Ya kita terima lah ya, alhamdulillah. Tidak kata, tetapi maksud aku ya, udah kecaman udah ini baru menyayang. Saya sangat menyayangkan dari Polda itu ya. Makanya saya bilang sama Polda itu, saya ulangi lagi, saya sangat menyayangkan. Kan klien kami dikeluarkan kan di tengah malam. Sementara itu putusan pengadilan itu kan pagi ya, kami jam 10 itu udah dapat putusan pengadilan tuh. Kalau saya menjadi Kapolda Jawa Barat, saya bilang, saya panggil Dirkrimum sama pejabat-pejabat itu, kalau memang ini memang harusnya gelar perkara, saya panggil, ini kamu gelar perkara 1 jam. Setelah 1 jam kalian keluar kayak itu Peggy Setiawan, karena ini menjadi sorotan masyarakat. Bukan berlarut-larut sampai tengah malam. Ini kalau saya menjadi Kapolda, tapi saya bukan menjadi Kapolda. Begitu, jadi kan jadi perhatian masyarakat. Ya untuk akan ini pelajaran bagi pada kita semuanya. Bang, artinya puas nggak sih Bang dengan permintaan maaf dari Polda Jabar sendiri, atau abang kan kemarin lebih ini pengennya dicopot tuh para jajarannya nih? Iya, dia meminta maaf ya kita terima. Tetapi aku bilang konsekuensinya tetap dong, harus dicopot dong.
Kapoldanya copot, Dirkrimum dicopot, termasuk jajar-jajaran di bawahnya tersangka. Ya ini konsekuensi dia. Ya maaf, tapi tetap bukan berarti memaaf itu menghilangkan daripada tanggung jawab dia kemarin. Itu. Alasannya apa bang? Abang kakak pengen mereka itu Kapolda dan jajarannya dicopot. Begini loh, Kapolda ini, kenapa saya bilang? Saya juga kecewa juga sama Kapolda. Kapolda itu kami udah berapa kali kami mengajukan penangguhan penahanan. 2 kali. Dan kami tahu kalau ini sangat lemah sekali. Perkara ini sangat lemah sekali. Ya kenapa nggak ditangguh penahanan kok? Kan gitu loh. Nah, itu kalau kamu mau tahu. Dan banyak. Dan ini saya bilang tidak profesional. Tidak profesional. Mereka ini mentersangkakan klien kami tanggal 21 Mei. Baru mereka mencari alat bukti. Kan nggak profesional. Ya jangan pertahankan lah. Bahaya kalau dipertahankan menjadi ini loh. Menjadi apa namanya. Ya aku bilang, pernah aku ceritakan. Kapalnya bagus, penumpangnya bagus-bagus. Tapi kalau nakodanya nggak bagus, kan bahaya. Itu loh. Tapi semuanya itu keputusan daripada Kapolri. Saya hanya menyarankan dan faktanya jelas. Tapi saya ingat kata-kata Kapolri. Siapa yang mengkritik Kapolri secara pedas, maka menjadi sahabat Kapolri. Saya menjadi sahabat Kapolri loh, bukan jadi musuh. Kalau saya institusi Polri, saya bilang bagus. Institusi Polri bagus. Ada peraturannya jelas kok. Ada perkapnya, ada perkabanya, kan jelas. Kabar skrimnya bagus, Pak Wahyu Widada. Adi Makayasa dia. Nggak ada masalah. Bahkan di Polda Jawa Barat itu juga menurut saya masih banyak yang bagus. Tetapi hanya oknum sedikit aja. Oknum-oknum inilah kenapa tidak dibuang. Maksudnya dibuang gitu loh. Demi kebaikan. Tapi semuanya putusan ada di tangan Bapak Kapolri. Banyak ya pihak-pihak yang menginginkan kriminalisasi terhadap Peggy sendiri nih. Ada upaya hukum nggak dari abang untuk antisipasi? Ya kan saat ini kan banyak juga yang bilang katanya Peggy ini ingin apa dibuka lagi kasusnya lagi atau Ya Bang, ada juga kemarin statement dari pengacara senior tuh Bang Hotman juga bilang bahwa bisa dijadikan tersangka lagi nih kasus si Peggy. Peggy sendiri kemarin kan sudah senang nih Bang, bebas nih, raut bahagia terpancar. Jadi kepikiran lagi nih si Peggy dengan statement para pakar hukum, praktisi hukum yang menyebut bisa diperiksa lagi. Ya, boleh-boleh itu pendapat mereka kan, itu pendapat mereka bisa untuk lagi. Tapi kita coba aja. Saya bilang dari materinya aja, dari isinya perkara itu, Peggy itu akan bebas kok. Belum itu formal, kita bicarakan karena peradilan formal. Istrinya bebas. Saya berani, ini ya keyakinan saya, ya. Karena keyakinan saya ngelihat ada fakta yang ada saya baca. Saya mengatakan 100%. Kalau memang fakta seperti itu bebas. Peggy Setiawan itu. Enggak pakai 99, 100% bebas. Kalau mau kita tahu dibajukan. Dan ngapain juga maksud saya? Memang dia bukan dia pelakunya kok. Ngapain mau dipaksakan? Kecuali kalau dia memang pelaku. Makanya saya bilang, saya tanggal 22 ini saya datang ke Menko Polhukam. Udah ini, maksudnya bukan baru mau, udah terjadwal tanggal 22 Juli. Saya melaporkan ke Menko Polhukam ini agar menjalankan ke Presiden buat tim pencari fakta untuk mengetahui kasus di Cirebon ini. Kasus di Cirebon ini apa namanya, di balik ada pembunuhan ini ada apa? Apakah ada kasus narkoba? Nah, saya kalau diminta dari tim pencari fakta, bahkan saya dilibatkan di dalam itu, ya senang hati saya. Kebetulan saya terus aja, teman-teman saya banyak orang intel, banyak memberikan masukan juga, orang-orang beri masukan. Kita cari apa sih sebenarnya terhadap ini. Sebab waktu kami sidang, ada itu, nggak usah ceritakan, ada teman saya ngomong, Bang, abang lihat di KP-KP sana Bang, itu pada sepi. Nah, analisa dia dari ini, tapi nggak secara implisit, itu kayak tempat jual beli narkoba. Nah, seperti ini loh, kalau memang benar, dan kita tidak tahu pembunuhannya apa, motifnya apa, dia itu tim pencari fakta. Saya dari kemarin saya minta tim pencari fakta. Apa Bang, alasannya Bang, abang kan sudah, apa artinya udah berhasil membebaskan Peggy dari status tersangka, tapi abang mau ke Menko Polhukam, ya, untuk membongkar kasus ini. Apa mungkin apakah abang masih ada rasa penasaran dengan kejadian yang sebenarnya atau apa? Sebenarnya bukan penasaran, kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, bukan penasaran, kewajiban kita ngelihat ini ada ini loh, seperti ini loh. Itu berkewajiban kita.
Yang jelas saya sudah menyampaikan, selanjutnya terserah dari Menko Polhukam. Saya hanya menyampaikan aja. Saya sampaikan nanti. Ini faktanya begini loh. Termasuk yang 7 orang yang terpidana itu loh. 7 orang terpidana ini analisa saya sebagai orang hukum ya. Kita lihat. Sepertinya ya, itu mereka tidak melakukan. Makanya penasihat hukum mereka itu harus PK. Ini analisa saya ya. Saya kan ngelihat dari cerita yang ada ini. Kemungkinan mereka tidak melakukan. Itu loh. Makanya seperti ini jangan sampai turun lagi loh. Ya kasihan, kita kasihan. Saya terang aja, saya kasihan. Jangan mentang-mentang masyarakat kalangan ekonomi bawah dikorbankan. Pengorbanannya apa penyebab? Atau bapak-bapak itu mau naik pangkat lebih cepat karir, atau ada apa terus di belakang ini, kita tidak tahu. Makanya harus tim pencari fakta yang independen. Kalau saya pun dilibatkan dengan senang hati, saya siap. Siap saya. Bukan saya minta ya, bukan saya minta-minta ya. Nah, bukan saya minta-minta. Untuk ganti rugi nama baik PGI sendiri udah sepakat untuk bang ke depannya kan ganti rugi nama baiknya PGI yang makan kemarin-kemarin. Kita kalau untuk apa namanya udah sepakat. Untuk ininya, untuk apa namanya, untuk memulihkan nama baik dia kan. Tetapi kalau untuk nominalnya, nah nominal banyak juga ada masukan minta 100 miliar. Ada berapa ratus miliar, tapi nanti kita pertimbangkan lagi. Nanti kan ini kan kita kan tim. Kita tim. Kita lihat yang mana yang masuk di akal juga kan gitu loh. Nah, tapi yang jelas kalau secara material aja dia jelas. Imaterial juga rugi. Materialnya dia kan kerja tukang sehari 200.000 ibarat kata kan, berapa? Imaterial nama dia itu kan udah jelek. Orang seakan-akan dia memang pelaku pembunuhan. Nah, itu loh. Bang, tapi Peggy-nya sendiri setuju nggak dengan keinginan para tim kuasa hukum untuk menggugat imaterial dan materi? Setuju. Atau justru Peggy tak ingin itu? Setuju. Tapi nanti kita matangkan lagi. Nunggu ini kan udah tenang, udah ini baru kita matangkan lagi. Setuju lah. Kenapa nggak setuju? Dia rugi kan kok dalam perkara ini. Ancaman lagi kepada Peggy. Oh ya enggak lah. Menyerang lagi kan? Oh silakan nyerang apa? Nyerang segi hukum. Ya berhadapan sama kami lah. Berhadapan sama kami lah. Gak usah takut kok. Kita negara hukum kok. Kenapa mesti takut masalah hukum? Itu berarti maksudnya perdata bang ya? Apanya? Itu maksudnya berarti perdata ya nantinya? Iya perdata. Itu rencananya kapan bang akan direalisasikan? Iya ini insya Allah secepatnya ya. Mungkin ini kan Peggy kan masih istirahat dulu. Lagi dia lagi ini memulihkan ini dia kan. Kebebasan dia. Selanjutnya kita lihat nanti gimana ini. Peggy masih komunikasi dengan abang? Masih bapaknya komunikasi kemarin. Kemarin sempat terganggu nggak sih ketika banyak praksi hukum menyebut bahwa Peggy bisa ditersangkakan lagi, bisa diperiksa lagi. Terganggu nggak Peggy? Secara fisikisnya gitu ya. Ya, kami yang meyakinkan dia, enggak ini saya bilang, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah kok. Tidak jadi masalah kok. Tidak jadi masalah, enggak terganggu kok. Kalau dia terganggu kan happy banget kalian. Kalian dia happy banget di lab. Apalagi udah nerima motor lagi, nerima motor, nerima apa-apa kan happy banget. Kalau terganggu kan berarti dia murung loh di kamar. Ini kan enggak dia. Happy dia. Jadi masalah. Karena bukan kami sombong. Penasihat hukumnya kuat-kuat dan kami siap bertarung kok. Siap menjadi garda terdepan ketika Peggy terjadi sesuatu pada Peggy. Oh jelas dong. Kewajiban kami dong. Pasti itu. Enggak bakal kami tinggal diam kok. Bahkan kami bilang, saya siap membantu yang 7 orang itu. Untuk biar masuk saya. Kasihan, aku bener, kasihan ini ancamannya seumur hidup ataupun mati loh, perkara ini. Tapi kayak main-main, ini kayak main-main ini loh, yang bahaya. Itu. Bang, Peggy banyak artinya mendapat apresiasi dan banyak orang memberikan hadiah juga kepada Peggy. Simpati lah ya. Simpati. Nah. Banyak juga diundang ke stasiun TV segala macam. Abang menganggap itu suatu obat, bukan sih atas luka yang udah dialami oleh Peggy. Kalau ada kan beberapa pengacara bilang dia mulai roadshow kemana ini, Ya. dia dinyinyirin tuh kayak. Nah kalau abang sendiri melihatnya gimana? Emang itu obat buat Peggy ini selama ini menderita kemarin? Kalau menurut saya wajar. Dan situ bilang obat, ini obat. Nah, kalau ada yang nyinyir tadi, wajar-wajar aja. Kita di dunia ini, saya bilang, di dunia ini kan orang satu ayah satu ibu itu pasti ada berbeda pandangan. Kalau dia nyinyir itu ya berbeda. Tapi masyarakat yang menilai. Apalagi pengacara tadi ya. Pengacara senior lagi. Nyinyir gitu. Ya masyarakat menilai. Masyarakat menilai. Ngapain kita pusing? Masyarakat menilai. Itu aja. Tapi
Kalau kami mengatakan tidak jadi masalah kok. Apa yang menjadi masalah? Tapi kalau ada advokat senior dia begitu ya, hak dia juga. Kita hargai, tapi masyarakat yang menilai. Pesan saya ke Peggy, untuk Peggy dan keluarganya nggak usah takut. Apapun nggak usah takut. Negara kita negara hukum kok. Dan kami siap membantu Peggy. Kami siap membantu Peggy. Tidak akan lepas kok. Tidak akan bertanggung jawab.